Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi berikutnya, MKU Coding pertemuan ke-4 ya. Sekarang kita masuk ke materi percabangan. Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai dasar pemrograman C++. Sekarang kita masuk ke salah satu materi di dalam C++, yaitu percabangan. Nah, persepsinya adalah percabangan yang akan kita bahas adalah pernyataan if. Ya. Percabangan yang akan kita bahas adalah pernyataan if. Percabangan itu apa? Artinya lebih dari satu. Percabangan itu berarti dia memiliki cabang dan kita akan memilih antar suatu cabang. Dalam hal ini percabangan itu berbentuk keputusan. Jadi ada banyak keputusan dan ada kondisi yang mengharuskan kita mengambil salah satu keputusan tersebut. If itu bermakna jika. If itu artinya jika. Nah, pada C++ percabangan keputusan itu dijelaskan sebagai jika apa, maka apa. Jika hujan, maka kita memakai payung. Jika lapar, maka kita makan. Jika X sama dengan 3, maka angka tersebut lebih dari 2. Dan seterusnya. Jadi dia ada kondisi dulu, jikanya seperti apa, makanya adalah keputusan yang diambil berdasarkan jika tadi seperti apa. Ya, jadi dia ada jika dan maka. Sehingga pernyataan if itu mempunyai arti, jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan. Dan jika bernilai salah, maka akan mengabaikan pernyataan. Ini gambar contoh flowchart yang pernah teman-teman buat di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi kita punya kondisi, jika benar maka akan melaksanakan suatu action, dan jika salah maka akan men-skip action tersebut. Ya, di-skip, dilewati. Nah, struktur pernyataan if itu sekurang-kurangnya terdiri atas if dalam kurung kondisi, di bawahnya tulis pernyataan. Ini contoh dari bahasa C++ yang akan teman-teman coba kerjakan nanti. Jadi di sini tentu saja itu merupakan header file. Kita mengambil library. Kemudian di sini ada deklarasi fungsi utama. Kita sudah belajar sebelumnya. Di sini ada deklarasi variabel. Dan di bagian sini merupakan pernyataan if. Jika variabel nilai modulo 2 menghasilkan nilai 0, maka akan menghasilkan tampilan bilangan genap. Modulo itu apa? Bagi yang belum tahu mungkin boleh searching di Google apa arti modulo. Jadi jika variabel nilai di modulo 2 menghasilkan 0, maka nilai tersebut bilangan genap, menampilkan tulisan bilangan genap, printf. Apa jadinya kalau misalnya modulonya tidak menghasilkan nilai 0? Maka pernyataan ini akan di-skip. Jadi bilangan genapnya tidak akan ditampilkan. Dan tidak menampilkan apa-apa, berarti kosong. Ya, ini merupakan struktur pernyataan if yang paling sederhana. Ada kondisi, ada aksi. Ya. Ada kondisinya seperti apa, dan ada menampilkan bilangan genap berupa tulisan. Nah, lanjutannya, jika perintah yang dikerjakan lebih dari satu, maka strukturnya menjadi seperti ini. Ada if, ada aksi. Ya, tinggal ditumpuk saja. Di sebelah kiri, if kondisi, di dalamnya ada pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya. Jadi perintah yang dikerjakan itu bisa lebih dari satu. Nah, kita masuk ke bentuk if berikutnya. Kalau tadi bentuk paling sederhana merupakan pernyataan if, sekarang kita punya pernyataan if else. Ya. Kalau tadi misalnya kalau benar akan menghasilkan pernyataan 1, dan jika salah akan di-skip. Tapi kalau sekarang kalau salah pun ada pernyataan lagi.
Jadi kalau benar ada pernyataan 1, kalau salah ada pernyataan 2. Jadi masing-masing menampung 2 kondisi. Caranya gampang, teman-teman cuma perlu menambahkan else. Else itu artinya apa? Itu merupakan bahasa Inggris. Else itu artinya selain itu. Jika kondisi terpenuhi menghasilkan pernyataan 1, selain itu, else, selain itu akan masuk ke pernyataan 2. Ya. Misal kita punya analogi sebagai berikut. Jika hari ini hujan, maka yang pertama saya memakai payung, selain itu saya berlindung di bawah pohon. Berarti kita punya dua aksi untuk satu kondisi. Ya. Cara penulisannya seperti ini. If dalam kurung kondisi, buka kurung kurawal, ya, ini kurung kurawal nih. Pernyataan 1 titik koma dan pernyataan berikutnya kalau masih ada, tutup kurawal, else, buka kurawal, pernyataan 2 dan seterusnya tutup kurawal. Jadi kita menggunakan kurung kurawal untuk melindungi pernyataan tersebut. Jadi pernyataan itu ada di dalam kurawal, ya. Ada di dalam kurawal. Dan setiap pernyataan diberi titik koma. Jangan sampai lupa. Atau teman-teman juga bisa menggunakan bentuk yang sebelah kiri. Tidak menggunakan kurawal. Itu juga benar. Ini contohnya. If nilai modulo 2 sama dengan 0 berarti bilangan genap. Jika hasilnya selain 0, berarti dia masuk ke else. Else, bilangan ganjil. Ya. Berarti kalau misalnya variabel nilai setelah dimodulokan 2 hasilnya bukan 0, berarti masuk ke bilangan ganjil. Tapi kalau nilainya 0, berarti masuk ke bilangan genap. Ya. Jadi dia ada 2 kondisi. Benar salahnya itu sekarang sudah bisa dihandle. Kalau yang benar dia di bagian bilangan genap, kalau yang salah dia di bagian ganjil. Kita menggunakan if else. Ya. Jika kondisi selain itu seperti apa? Else itu artinya selain itu. Sekarang kita masuk ke if else bentuk yang lebih rumit. If else bertingkat. Bertingkat tuh artinya dia mempunyai anak. Kalau saya suka bilang ada if di dalam if. Begitu. Cara bacanya seperti ini dari sebelah kiri atas. Dari sebelah kiri atas kondisi pertama. Kondisi pertama kalau benar masuk ke pernyataan 1, maka program selesai. Tapi jika ternyata kondisi pertama salah, maka akan masuk ke pernyataan kedua. Kalau benar, maka akan menjalankan pernyataan kedua dan program selesai. Tapi kalau ternyata kondisi kedua pun salah, maka akan masuk ke pernyataan ketiga. Jadi dia seperti bertingkat. Pernyataan 1, salah. Masuk ke pernyataan 2, salah. Masuk ke pernyataan 3, salah juga. Maka akan masuk ke pernyataan N. Pernyataan N merupakan pernyataan untuk menyimpan semua apabila semua kondisi salah. Ya. Apabila kondisi sebelumnya telah disiapkan dan ternyata semua kondisi tidak memenuhi, salah semua, maka akan masuk ke pernyataan N, pernyataan yang menampung semua kondisi. Sudah pasti masuk ke pernyataan N dan programnya pun selesai. Jadi analoginya rekan-rekan kita membayangkan seperti tangga. Jadi pelan-pelan kita menuruni tangga, nanti ada kondisi pertama. Tangga pertama salah, nanti turun lagi kondisi kedua, tangga kedua salah juga, masuk ke kondisi ketiga, masih juga salah, masuk ke tangga yang paling bawah, yaitu pernyataan N. If else bertingkat adalah bentuk percabangan yang menggunakan pernyataan if dengan bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi ditumpuk-tumpuk. If, setelah if nanti ada if lagi, setelah if ada if lagi. If else bertingkat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama if bersarang, nested if, dan yang kedua if else if. Kita coba bahas satu-satu dulu. Bentuk pertama yaitu if bersarang.
Sesuai namanya, if bersarang itu artinya di dalam if nanti ada if lagi. Contoh, if kondisi pertama, apabila benar di dalam kondisi pertama, maka akan masuk ke dalam kotak if kedua. Tapi jika kondisi pertama pun salah, maka akan langsung lompat ke else. Jadi paham ya? Jadi if bersarang itu if yang kalau misalnya benar, dia dikasih lagi pertanyaan di dalam if lagi. Jadi jika if yang pertama kondisinya benar, dikasih pertanyaan lagi oleh if yang kondisi kedua. Tapi jika kondisi pertama sudah salah, maka akan langsung dilempar ke else yang paling akhir, paling bawah, di sini. Di sini. Nah, setelah misalkan kita punya if kondisi pertama, kondisinya benar, terpenuhi, lalu kita masuk ke dalam if kondisi kedua, kalau misalnya benar, ya seperti biasa, nanti bakal masuk ke pernyataan ini. Kalau kondisi kedua salah, berarti masuk ke pernyataan yang di bawahnya, di dalam else. Else-nya di dalam kotak if kondisi 2. Tapi jika kondisi pertama sudah salah, maka lempar ke else kondisi pertama. Else kondisi pertama itu lokasinya ada di paling bawah. Ya. Ini contohnya lebih gampang. Coba teman-teman ikuti, nanti teman-teman coba running di online ya, di online compiler. Nanti teman-teman tahu ini maksudnya seperti apa. Gitu. Di sini ada fitur untuk memasukkan angka. Nanti teman-teman masukin angka. Misalnya teman-teman masukin angka 5 ya. Lalu masuk ke dalam kondisi pertama. Jika variabel num, variabel tadi yang kita masukkan angka 5, jika variabel num itu bukan 0, maka akan masuk ke kondisi kedua. Ya. Jika ternyata num itu lebih dari 0, maka angka ini positif. Jika selain itu berarti negatif. Jika selain itu dari kondisi pertama berarti angka ini 0 dan 0 bukan positif maupun negatif. Ya paham ya? Jadi kalau nilai saya 5, berarti otomatis ini salah ini, seharusnya bukan tanda seru ya. Seharusnya sama dengan juga di sini. Oke. Salah. Ya benar. Kita pakai ini. Kita pakai tanda seru tadi. Oke. Bentar ya. Oke, jadi kalau ternyata nilai kita itu bukan 0, berarti kita masuk ke kondisi kedua. Jika nilai kita yang kita pakai ini 5, lebih dari 0 bukan? Nah, kalau lebih dari 0, berarti nilai 5 itu positif. Tapi kalau nilai yang kita masukkan itu minus 5, berarti masuk ke else yang kondisi kedua. Angka ini negatif. Tapi kalau tidak selain itu, berarti dari awal kita masukkan nilai 0, maka nilai 0 langsung lompat ke else. Else paling bawah. Angka ini 0 dan 0 bukan positif maupun negatif. Angka netral. Coba dulu nanti teman-teman coding sendiri. Nanti teman-teman paham maksudnya. Bedanya yang tadi, sekarang kita ada bentuk yang kedua. Ini mirip. Maksudnya sama, ini cuma bentuknya berbeda. If else if itu berarti ada if berikutnya yang cuma dieksekusi kalau hasil pernyataan sebelumnya atau di if sebelumnya itu bernilai false atau bernilai salah. Jadi grafiknya seperti ini. If kondisi pertama menghasilkan pernyataan apa kalau misalnya benar. Tapi kalau ternyata salah, maka akan masuk ke else if yang kedua, kondisi kedua. Kalau benar, menampilkan pernyataan yang ini. Tapi kalau masih salah juga, berarti kita masuk ke else. Kenapa yang ketiga ini else aja, tidak ada if-nya? Else itu berarti dia menampung semua pernyataan. Nah, ini yang kita bahas di slide-slide sebelumnya, ada pernyataan N. Jadi kalau semua kondisi yang di atas tidak terpenuhi, maka akan masuk ke ember yang paling menerima semuanya.
yaitu else. Dia menyimpan pernyataan yang bisa diterima oleh semua kondisi. Contohnya begini. Ini merupakan program untuk memberi nilai huruf. Misalkan kita punya nilainya 65 misalkan. Jika nilai lebih dari sama dengan 90, nilai hurufnya A. Apakah 65 lebih dari 90? Tidak. Karena tidak, berarti masuk ke 2. Kondisi kedua, seandainya nilai lebih dari sama dengan 75, nilai hurufnya B. Apakah 65 lebih gede dari 75? Enggak juga. Berarti masuk ke kondisi ketiga. Lebih dari sama dengan 60. Benar kan? Oke, benar. Berarti nilai hurufnya yang ditampilkan C. Kalau ini sudah benar, berarti yang di bawah tidak dieksekusi. Ya. Sudah selesai. Programnya batas situ aja. Tapi kalau nilainya lebih kecil lagi gimana? Berarti dia masuk ke sini. Kalau lebih kecil lagi berarti masuk ke paling bawah. Ini menampung semua nilai. Oke, paham ya? Untuk if else if ini. Sekarang kita masuk ke switch case. Switch case itu percabangan yang akan membagi perintah berdasarkan kondisi yang berbeda-beda. Jadi dia ada perintah dan perintahnya dijalankan sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda. Misal, jika saya memasukkan angka 1, maka keluar menu makanan. Jika saya memasukkan angka 2, maka keluar menu minuman. Jika saya memasukkan selain angka yang ditentukan, maka keluar menu default. Ini contoh gambarnya, coba teman-teman pahami dulu. Jadi startnya di sini. Lalu kita ada switch untuk pemilihan opsi menu. Case kondisi 1, misalkan kita kasih nilai 1. Case kondisi 2, nilai 2. Case kondisi 3, nilai 3. Dan default bebas. Seandainya kita disuruh masukkan angka, pilihlah antara 1 sampai 3. Saya masukkan angka 2 itu. 2 diketik, di enter, maka langsung masuk ke case condition 2. Karena case condition 2 menerima angka 2. Nah, 1, 2, 3 ini bisa diganti. Misalnya A, B, C gitu. A, B, C. Pilihlah huruf A sampai C. Saya pilih C. Berarti masuk ke case kondisi yang C. Dan menjalankan action untuk case condition C. Tapi kalau misalnya saya ngeyel, saya disuruh masukin ABC tapi saya malah masukkan D. Kan D nggak di luar itu semua. Selain itu yang disebutkan, maka akan masuk ke statement default. Default ini menerima semua masukan. Kalau ternyata yang kita masukkan tidak cocok dengan case condition yang sebelumnya, kita akan masuk ke case condition yang default. Yang defaultnya standarnya di sini. Semua masukan masuk di dalam sini. Nah, baru programnya selesai. Struktur penyataannya seperti itu. Nih, kita ada tulisan switch, ekspresi, case 1, case 2, case 3, case 4, dan defaultnya seperti apa. Setiap case diberi break. Break itu artinya kelang. Break gitu. Biar lebih gampang coba lihat ini. Programnya coba diikuti dulu. Daftar channel ada 1, 2, 3. Masukkan channel pilihan. Oh, saya pilih 2, misalnya saya mau nonton Antv. Nah, case-nya di angka 2. Dia masuk ke pilihan kedua. Channel yang Anda pilih adalah Antv. Jangan lupa ada break-nya. Dan switch dalam kurung TV. TV ini merupakan variabel yang dimasukkan oleh user nanti. Oke. Misalnya saya disuruh masukin 1 sampai 3, saya malah masukin 4. Kan nggak ada di sini kan case 1, 2, 3, cuma batas 3 doang. Berarti dia nanti langsung masuk ke default. Defaultnya menampilkan tulisan channel tidak tersedia. Saya masukin angka 4, channel tidak tersedia, muncul di sana. Coba dipahami dulu.
Oke, coba kita lanjut. Sekarang ada kuis. Yang pertama, buatlah program dengan ketentuan NPM genap itu, NPM ganjil itu. Dan soal yang kedua, program untuk NPM genap yang itu dan yang ganjil yang seperti itu. Kumpulkan screenshot program Anda dan hasilnya. Jadi saya butuh programnya sama hasilnya juga. Ya, di minggu kemarin masih banyak yang ngumpulin programnya aja, hasilnya nggak ada. Makanya nilainya setengah. Ya, dua-duanya harus tampilin, diupload ke Google Classroom. Program yang teman-teman buat harus dilengkapi dengan komentar, nama, dan NPM di dalam program. Screenshot dan hasil dimasukin dalam satu file PDF, ya, satu file PDF, dan nanti langsung dikumpul ke Classroom. Formatnya npm underscore nama underscore quiz 2 .pdf. Ya. Oke, ini untuk kuisnya. Terus yang selanjutnya soal laporan, itu sudah masuk ke laporan keempat. Ini soalnya silakan dipahami. Sistematika laporannya, deadline hari Jumat, revisi yang terakhir hari Senin seperti biasa, Sabtu Minggu kosong. Kumpul 1 hari setelah praktikum berarti besok dapat plus 5. Laporan bersih revisi itu dapat plus 3. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, boleh hubungi saya lewat WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.